Selamat malam pemirsa yang terkasih Hope Channel Indonesia. Saat ini saya akan menyampaikan suatu kesaksian mengenai diri saya, tepatnya tanggal 3 Desember tahun 2020. Waktu itu saya naik sepeda motor dan saya jatuh dari sepeda motor, saya ke sebelah kanan dan sepeda motor saya ke sebelah kiri. Dari depan ada truk. Waktu saya jatuh, tiba-tiba truk ini langsung berhenti. Kemudian kakak saya sudah berada di depan. Waktu saya jatuh, kakak saya langsung dengar dan berhenti. Kemudian saya dihampiri. Saya pun tidak sadarkan diri. Dagu saya sudah memar. Kemudian kening saya juga sudah memar, kaki saya pun sudah luka-luka, juga tangan saya. Waktu itu langsung orang berkerumun. Ayo kita angkat katanya. Kemudian datang kakak saya katakan, jangan diangkat, biarkan dulu sadar baru kita angkat. Kemudian saya berbalik. Saya ingat di dalam sepeda motor saya ini ada dompet yang isinya uang arisan dan handphone. Spontanitas saya katakan sama kakak saya, "Kak, tolong diamankan dompet saya." Kemudian kakak ini pun langsung ambil itu dompet, kemudian diamankan. Baru saya dihampiri. "Bagaimana, Dik? Kamu sudah bisa diangkat? Kamu sudah sadar?" Saya katakan, "Sudah lumayan, Kak." "Ada yang sakit?" Saya katakan, "Ada, Kak." Kemudian saya dicoba untuk berdiri. Ternyata saya tidak bisa berdiri. Akhirnya saya digotong. Waktu saya jatuh, saya berada di depan bengkel. Kemudian saya diangkat ke rumah tukang bengkel ini. Di teras rumahnya saya ditidurkan. Terus spontanitas datang seorang bidan. Dia bersihkan saya punya luka yang ada di dagu saya, di bibir saya, kemudian di kening saya. Setelah itu saya disuntik. Kemudian saya pun katakan, kita sudah bisa pulang, Kak. Saya pun dibawa pulang. Waktu saya dibawa pulang, saya tidak bisa berjalan. Akhirnya saya dipapa. Dimasukkan ke mobil. Turun dari mobil pun saya dipapa, nggak bisa berjalan. "Tuhan, kenapa dengan kakiku? Kaki sebelah kananku saya tidak bisa tekan." Saya berdoa, "Tuhan, bagaimana dengan kakiku? Tolong sembuhkan kakiku, Tuhan." Akhirnya tiba di rumah, saya lihat kaki saya, hanya lutut saya ini yang memar. Tapi saya tidak bisa gerakkan saya punya lutut. Sakit sekali. Beberapa hari kemudian adalah tetangga kami katakan, "Kenapa tidak dibawa berobat? Sudah dibawa kah ini ke tukang urut?" Saya katakan, "Belum." "Ayo kita bawa." Dalam benak saya tidak percaya, saya tidak yakin dengan tukang urut. Tapi tidak mengapa. Tetap saya berdoa dalam hati, "Tuhan, meskipun saya dibawa ke tukang kusuk, tidak apa-apa. Yang penting kaki saya bisa sembuh." Akhirnya saya dibawa. Begitu tiba di sana, saya diperiksa, dilihat. Ternyata kaki saya tidak apa-apa. Ini bisa sembuh, katanya. Akhirnya begitu selesai diurut, kaki saya ini, lutut saya ini diberikan ganjal dengan papan, kemudian dibalut dengan kain kasar. Ya, saya pun tidak bisa juga berjalan. Oleh karena suami saya melihat keadaan saya yang tidak bisa jalan, akhirnya dibelilah tongkat. Dibelikan tongkat satu pasang. Inilah yang saya gunakan untuk berjalan. Dalam hati saya, "Tuhan, apakah saya harus pakai tongkat selamanya? Saya terlahir tidak cacat.
Engkau berikan kepada saya tubuh yang sempurna, kaki yang sempurna. Sempurnakan kembali kesehatan saya. Itulah doa saya kepada Tuhan. Kemudian saya berdoa. Terus saya berdoa supaya Tuhan menolong saya untuk menyembuhkan kaki saya ini. Waktu itu tepatnya tanggal 18 Desember 2020, keluarga abang saya datang dari Kalimantan. Dilihat, kaget melihat keadaan saya yang sedang pakai tongkat. Akhirnya abang saya katakan, ini harus dibawa berobat. Tidak, saya sudah berobat bang. Tidak usah lagi dibawa. Tidak, ini masih sudah hampir 2 minggu. Tapi ini masih tetap juga belum ada kesembuhan, kata abang saya ini. Akhirnya dibawalah saya kembali ke tukang urut. Tukang urutnya jauh, berada di Sidikalang. Akhirnya begitu tiba di sana, diperiksa, oh kaki ibu satu panjang satu pendek. Kemudian saya diurut, seluruh badan saya ini diurut. Ya, begitu selesai, saya disuruh berdiri. Begitu saya disuruh berdiri, saya disuruh berjalan. Berjalan, terus berjalan. Kemudian tukang urut ini katakan, jangan jalan lambat. Usahakan bagaimana seperti orang mengejar angkut, mau masuk ke angkut, jalannya harus cepat. Kalau boleh seperti berlari. Nah, saya pun berlari. Ya, puji Tuhan. Dalam hati saya, Tuhan, kalau tadi saya datang ke sini menggunakan tongkat, sekarang saya tidak menggunakan tongkat lagi. Akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sempurnakan kesehatanku. Terima kasih Tuhan, Engkau jawab doa-doaku. Waktu itu abang saya, suami saya, dan anak saya merasa heran. Benarkah ini? Apakah ini hanya sebuah sulap? Seperti sulap. Ketika di sini bisa berjalan, begitu tiba di rumah nanti tidak lagi apa? Tidak lagi bisa berjalan. Ternyata begitu kami pulang dari tempat berobat ini, saya tidak lagi menggunakan tongkat. Puji Tuhan, saya bisa berjalan sendiri. Saya bisa berjalan tanpa tongkat. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu kepada saya. Engkau berikan kepada saya kesembuhan. Kaki saya bisa sembuh kembali. Meskipun hingga saat ini saya harus tetap mengolesi obat ke kaki saya. Tapi saya sudah bisa berjalan sendiri. Saya sudah bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Doa saya tetap kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau berikan kepada saya kesehatan. Aku terlahir ke dunia ini sempurna. Sekarang pun kesehatan saya sudah sempurna. Kaki saya sudah sempurna. Kaki saya sudah bisa berjalan tanpa pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku pemirsa Hope Channel yang terkasih. Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Bila mana kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa kita bila mana kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa Hope Channel yang terkasih, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, membantu kita di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kesusahan kita. Tuhan akan menolong kita bila mana kita serahkan kepada Tuhan. Inilah kesaksian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.